Pesugihan Ngipri, siluman ular. Di kaki sebuah air terjun tua yang tersembunyi di tengah hutan lebat, ada cerita yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Air terjun itu disebut Curug Naga oleh warga sekitar. Airnya jernih, tapi dasarnya gelap dan tak pernah tersentuh cahaya matahari. Konon, di balik tirai air yang jatuh deras, bersemayam siluman ular tua, penunggu arus dan batu-batu licin di dasar curug. Siapapun yang ingin kaya raya bisa melakukan pemujaan di sana. Syaratnya tidak mudah, harus datang sendirian, membawa kembang 7 rupa, dupa hitam, dan mengucapkan niat tepat saat air terjun paling deras suaranya, agar tak ada manusia lain mendengar. Jika ritual berhasil, tanda pertama akan muncul. Angin berhenti, suara air seperti menjauh, dan dari kolam di bawah air terjun akan muncul kepala ular raksasa sebesar batang kelapa. Sisiknya berkilau kehijauan, matanya kuning menyala. Keberhasilan ritual disebut ngipri oleh orang-orang tua. Tandanya jelas dan mengerikan. Tubuhmu akan dililit ular besar sebesar pohon kelapa. Lilitan itu begitu kuat hingga tulang serasa retak. Namun, jika kau tidak menjerit dan tidak pingsan, ular itu akan melepaskanmu perlahan. Itu artinya perjanjian diterima. Sejak malam itu, hidupku berubah. Setiap malam Jumat Kliwon, tepat tengah malam, udara rumah menjadi dingin menusuk. Aku telah menyiapkan satu kamar khusus di ujung rumah. Dindingnya dilapisi kain hitam, lantainya diberi sesajen, dan jendela ditutup rapat. Tak ada satupun cahaya masuk. Saat jarum jam menunjuk pukul 12, terdengar suara seperti sesuatu melata di halaman. Gesekan berat, perlahan mendekat. Tanpa membuka pintu, aku tahu, dia datang. Kadang ia menampakkan diri sebagai ular raksasa memenuhi ruangan. Kadang berubah menjadi sosok manusia berkulit pucat dengan mata ular yang sama. Kehadirannya selalu membawa bau tanah basah dan air sungai. Setiap ritual malam Jumat Kliwon itu, aku hanya bisa pasrah pada perjanjian yang telah kubuat. Hingga menjelang fajar, ketika ayam pertama berkokok, tubuh ular itu kembali mengeras dan beberapa sisiknya terlepas. Sisik-sisik itu jatuh ke lantai seperti pecahan kaca. Namun saat tersentuh cahaya pagi, warnanya berubah menjadi emas murni. Setiap kali, jumlahnya selalu 9 keping. Emas itu membuatku kaya dalam waktu singkat. Sawah bertambah, rumah makin megah, usaha lancar tanpa hambatan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Kulitku kadang terasa dingin dan licin. Di malam hari, mataku bisa melihat dalam gelap. Suara gemericik air terjun sering terdengar di telingaku, meski aku berada jauh dari hutan. Suatu malam Jumat Kliwon, aku mencoba tak membuka kamar itu. Aku ingin bebas. Namun, dari bawah pintu merayap bayangan panjang. Lantai bergetar seperti dialiri air deras. Lalu, terdengar desisan tepat di belakangku. Perjanjian air tak pernah kering. Sejak saat itu, aku sadar, kekayaan dari siluman ular penghuni air terjun bukanlah berkah, melainkan ikatan. Dan suatu hari nanti, ketika sisik terakhirnya tak lagi berubah menjadi emas, mungkin akulah yang akan menggantikan posisinya, menjadi penunggu arus gelap di balik tirai air terjun itu.